siapa yang bagus fotonya. Nah, Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Kejaksaan Negeri Muara Enim resmi melakukan penetapan dan penahanan tersangka WDA Bendahara Unit Nomor Darah Donor Darah PMI Muara Enim dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan biaya pengganti pengolahan darah pada Palang Merah Indonesia 2022 hingga 2024. Hal ini disampaikan Kajari Muara Enim Zulfahmi SHMH didampingi Kasih Intelijen Arsita Agustian SHMH dan Kasih Pitsus Kristianto SHMH dalam siaran pers di kantor Kajari Muara Enim pada Selasa 9 Desember 2025 sore. Selengkapnya akan disampaikan informasi oleh jurnalis Sriwijaya Pos, rekan Ardani. Silakan laporannya. Baik rekan rumah, dimanapun siapa dan tribunus berada. Nah, beberapa waktu lalu atau hari Selasa kemarin, Kejaksaan Negeri Muara Enim telah menetapkan salah seorang bendahara PMI Muara Enim sebagai tersangka. Menurut Kejari Muara Enim, Zulfahmi SHMH, bahwa PMI Muara Enim sebelumnya mendapatkan pendapatan dari biaya pengganti BPPD atau biaya pengganti pengolahan dana darah yang diatur dalam surat edaran Kemenkes bahwa biaya ganti darah tersebut sebesar Rp 360.000 per kantong darah. Namun dari rekening koran UUD PMI Muara Enim ditemukan pengeluaran tahun 2024 sebesar 2,48 miliar. Tetapi di dalam pertanggungjawaban hanya sebesar 1,9 miliar. Adapun modus tersangka WDA dalam melakukan penyimpangan dugaan korupsi tersebut selama tahun 2022 sampai 2024, yakni dengan membuat sendiri kwitansi palsu dalam pencairan, yaitu pembelian kantong darah, markup harga, dan pembelanjaan snack belangko UUDD. Tersangka juga dalam menggunakan uang pencairan seharusnya untuk biaya kalibrasi kantong darah dan regen, namun digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi tersangka. Selain itu juga tersangka juga tidak melakukan pengelolaan keuangan UUD PMI Muara Enim secara transparan, tertib dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan. Dari perhitungan Badan Pengawas Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, tersangka WDA telah merugikan negara sebesar 477.809.672 sen. Akibat perbuatan tersangka akan dikenakan pasal primer pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 19 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu juga akan dikenakan subsidiar pasal 3 Jo pasal 18 ayat 1 huruf D Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 19 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun ancaman hukuman tersangka pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Selain itu juga Kajari Muara Enim memastikan untuk penyidikan sementara alat bukti yang ada keterangan saksi tersangka melakukan perbuatannya tersendiri. Namun tidak menutup kemungkinan di dalam pengembangan ke depan jika ada keterlibatan tersangka lainnya, bisa saja akan ada tersangka lain yang akan dijerat kembali oleh Kajari Muara Enim. Untuk mempercepat proses penanganan, saat ini tersangka WDA diamankan di lapas kelas 2B Muara Enim selama 20 hari ke depan, yaitu sejak tanggal 9 sampai tanggal 28 Desember 2025. Begitu Saudara Nurmah, saya laporkan dari Muara Enim.
Bila? HP siapa yang bagus fotonya? Nah, Bu, bentar di sini Bu, foto dulu. Foto muka. Kuat. Enggak. Kuat ya, sini aja lah. Dah, pulang. Di tahun-tahun sebelumnya apakah menteri sama penyidikan Dinpitus yang ditemukan hanya tahun 2024. Tahun 2022 penyidikan tidak ada tentang kerugian negara. Lepas semua ini 20 hari ke depan. Bila? HP siapa yang bagus fotonya? Nah, Bu, bentar di sini Bu, foto dulu. Foto muka. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.